Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya masih ingat terakhir sampai bab keberapa, halaman berapa ibu? Sekarang kondisi seorang murid saat harus menemui guru, Ustaz. Berarti bab keempat ibu ya? Ya. Recording in progress. Halaman 33. Halaman 33. Hah? 33. Nomor 2 ya. Kondisi seorang murid ya saat menemui guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ibu semuanya, belajar kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini sangat penting sekali. Bukan berarti kita ketika belajar Quran hanya dituntut bagaimana bacaan Quran kita bagus, bagaimana hafalan kita bagus, tapi lebih daripada itu, bagaimana setiap apa yang kita baca, apa yang kita hafal tercermin dalam akhlak kehidupan kita. Sehingga baginda Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana akhlaknya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Maka penjelasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini menjelaskan bagaimana adab yang semestinya harus dimiliki bagi seorang guru maupun murid. Maka sebelumnya dulu kita sudah sampaikan bahwa yang di atas itu adalah adab-adab yang harus dimiliki bagi seorang guru. Kemudian sudah selesai semuanya, kita lanjutkan lagi adab-adab yang berkaitan yang harus dimiliki bagi seorang murid. Tapi dari seluruh adab yang harus dimiliki bagi seorang guru, maka semuanya itu juga harus dimiliki bagi seorang murid. Maka yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana, yaitu bagaimana seorang murid harus juga tahu tata cara bagaimana memilih seorang guru. Karena guru itu menentukan bagaimana pengamalan agama kita, bagaimana juga amaliyah yaumiyah kita dalam keseharian. Jadi memilih guru itu menentukan bagaimana pemahaman agama kita. Kalau gurunya mengajarkan hal yang salah, otomatis juga murid akan ikut yang salah. Maka itulah pentingnya kita melihat karakter guru yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana seharusnya seorang itu sikap yang harus dilakukan ketika menemui seorang guru. Jadi ada adab antara murid dengan guru, ada adab antara murid dengan murid. Jadi sudah dapat gurunya nih, maka bagaimana adab kita dengan guru. Kemudian sudah selesai adab dengan guru, maka bagaimana adab dengan sesama teman. Jadi sesama teman pun ada adabnya ya Bu ya. Bukan sekedar bercanda-canda, kemudian kita belajar tidak sesama teman dianggap remeh. Maka ada adab yang harus kita jaga juga. Maka kondisi seorang murid saat menemui gurunya. Wa yadkhulu 'ala syaikhi. Dan seorang murid akan menemui guru kamilal khisali mutanazzifan.
harus dengan berperilaku yang sempurna. Apa saja perilaku yang sempurna selain adabnya bagus? Kama dzakarnahu fil muallimi. Dengan kondisi bersih diri, bagaimana yang dulu pernah dijelaskan gue seorang guru ketika mengajar bagaimana pakaiannya, duduknya, penampilannya, hatinya. Maka seorang murid juga harus seperti itu. Ketika ia ingin bertemu dengan guru, maka harus bersih hati kita, kemudian bersih diri kita. Sebagaimana kami telah menuturkan perilaku yang harus ada pada seorang guru. Jadi bersih pakaian mau ketemu guru, tapi mungkin pakaian kotor. Bahkan di sini katakan mutatahhiron. Murid harus menemui guru dalam kondisi suci. Apalagi kalau seandainya kita ingin bertemu dengan guru tapi dengan berwudu dahulu sehingga diri kita bersih. Ini perlunya juga. Bahkan ulama-ulama dahulu mereka ketika ingin bertemu guru, bertemu ilmu, mereka itu selalu bersih agar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Ya. Ini Bu Sulasmi dengan di cahayaku juga. Kemudian bagaimana akhlak kita juga ketika menemui guru? As-siwak, harus menggunakan siwak atau sikat gigi. Jangan sampai mau bertemu guru kita nggak sikat gigi. Mungkin bau makanan, atau baru makan petai, makan jengkol, tiba-tiba mengaji di depan ruangan, apalagi mungkin duduknya dekatnya, jaraknya dekat. Bukan gurunya saja yang tidak nyaman, mungkin teman terdekatnya juga tidak nyaman. Maka dalam hal sholat, kita juga dianjurkan kita untuk sikat gigi, bersiwak. Karena apa? Dikatakan laula asyaqqa ummati fa'alaihi bisiwak. Kalau kata baginda Rasul, kalau seandainya tidak aku merasa berat bagi umatku, maka aku akan anjurkan mereka untuk selalu bersiwak. Siwak itu kalau zaman sekarang sikat gigi ya Bu ya. Tapi kalau sunnah sih sebenarnya pakai kayu siwak. Tapi dengan modern sekarang itu dengan odol gigi dan sikat gigi. Kenapa? Sah tidak kalau seandainya ini ibu baru siap makan. Contoh waktu zuhur ya Bu ya. Jam makan siang, makan dulu baru sholat. Tiba-tiba belum sikat gigi atau ketika berwudu giginya nggak bersih. Ada makanan yang menempel di mulut kita. Tiba-tiba ketika kita sholat lidah kita begini, ambil makanan yang nempel kah, nasi kah atau tulang kah. Kemudian tiba-tiba terambil kemudian itu gimana solusinya kalau terambil? Ditelan kah atau dibuang kah atau gimana? Gimana solusinya? Didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Didiamkan dulu. Sudah sikat apa sih nyelupkan bukan sih? Buang. Pernah nggak kalau lagi sholat tiba-tiba nempel makanan kemudian kita ambil lagi proses sholat kemudian kita telan? Pernah nggak? Atau ibu dibuang atau gimana? Nah, nggak pernah. Jadi menelan makanan dalam sholat itu pun walaupun sedikit itu membatalkan sholat. Maka itu selalu dianjurkan, disunahkan. Kenapa? Sebelum sholat itu yakinkan gigi kita bersih. Maka itulah salah satu dianjurkan kita untuk bersiwak. Kalau sekarang lah sikat gigi lah bahasa sekarang. Nah dalam membaca Quran juga seperti itu. Membaca Quran kita disunahkan untuk siwak. Karena siwak itu salah satunya mencerdaskan otak. Kemudian kalau kita siwak tuh ada lebih pede berbicara ya Bu ya. Tapi kalau kita kelas online, saya dengan ibu jauh nih, mungkin kalau saya pun makan jengkol atau makan petai nggak kecium biasa. Tapi ya tadi kalau kelas online offline ya jangan, ya yakinlah gigi kita bersih, baunya jangan ada karena mengganggu. Bahkan kalau mulut yang bau itu ketika proses ibadah atau belajar itu makruh ya Bu ya. Jadi biasakan. Mungkin kalau dari rumah bawa sikat gigi lah, karena satu harian mungkin kita, satu harian mungkin di cahayaku mungkin nanti ada makan kah atau apakah itu di situ. Jadi supaya yakin kondisi kita dalam sholat maupun belajar dalam kondisi gigi yang bersih. Karena gigi yang bersih segar itu mencerdaskan otak. Maka kalau ibu-ibu ini ada kelas tahfiz, kelas hafalan, biasakan itu salah satunya bagaimana membuat otak kita cerdas supaya fresh juga cara berpikir kita. Sebelum menghafal Quran, biasakan sikat gigi dulu. Nah, kita kan ada kelas hafalan sekarang ya. Biasakan sikat gigi dulu sebelum menghafal atau menguraja hafalan. Kemudian pakai wangi-wangian. Itu membuat otak kita jadi fresh ketika menghafal. Itu salah satu tekniknya. Dari sekian banyak teknik.
Kemudian lagi mengosongkan hati dari berbagai perkara yang menyibukkan hati. Ketika belajar, fokus. Ini juga membuat kenapa ilmu tidak masuk, mungkin masalah di rumah dibawa ke kelas. Maka ketika sudah mulai belajar, hilangkan semua hal-hal yang membuat proses belajar itu terganggu. Mungkin di rumah pun ada masalah atau di pekerjaan ada masalah, tapi sampai belajar fokuskan dulu, nanti baru selesaikan lagi masalah. Ini salah satu juga bagaimana kita bisa mendapatkan pemahaman dari guru. Cara juga baju. Ini baju sudah 2 minggu nggak diganti-ganti dibawa dalam kelas. Cuma prosesnya kasih minyak wangi saja 1 botol. Oh, sudah bajunya bau, minyak wanginya ditambah 1 botol. Itu baunya udah antara bau nggak enak dicampur bau enak. Jadi udah nggak tahu baunya gimana lagi ya. Nah, jadi itu juga banyak hal-hal. Karena itu juga bisa mengganggu proses dalam belajar mengajar ya. Bayangkan kalau seandainya satu ruangan itu ada bau yang tidak enak, itu terganggu satu ruangan. Maka itu terganggu dalam belajar. Maka inilah pentingnya kita ketika belajar juga hal sederhana, tapi ini penting. Kemudian wa alla yadkhula bi ghairil isti'dzan idza kana asy-syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila al-isti'dzan. Dan seorang murid jangan masuk menemui guru dengan tanpa meminta izin. Contoh kalau mungkin Ustaz Abu atau saya di sana, kemudian ada mau masuk kamar, mungkin ngambil botol bekam kah atau tisu kah di kamar, jangan langsung nyelonong. Atau ketika guru dalam rumah, itu kan mungkin ibu-ibu datang, mungkin saya dengan Ustaz, ini contoh sederhana, di rumah itu tinggal berdua. Maka tiba-tiba langsung nyelonong, maka assalamualaikum. Oh kalau memang nggak ada orang boleh masuk. Tapi kalau ada orang mungkin lagi dari kamar mandi, mungkin mau ke kamar, mungkin lagi nggak pakai baju atau apa, atau hal-hal yang mungkin sedang dikerjakan, nah, musyawarah atau apa, maka ini perlu minta izin. Itu salah satu adab. Atau kalau kita datang ke rumah guru, takutnya guru itu ada tamu kah, atau ada hal yang memang tidak boleh diganggu, maka kita ketok pintu dulu. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila al-isti'dzan. Maka harus minta izin. Sederhana tapi sebenarnya ini bagian dari adab. Apabila sedang berada di suatu tempat yang butuh di sana meminta izin. Wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhala wa yukhassahu. Kemudian ketika kita masuk, yang pertama ketika belajar mulai, ini Ibu contoh ada 15 orang dalam ruangan ini atau 20 orang. Kira-kira datang serentak atau sendiri-sendiri berbeda-beda semua datangnya? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Maka kalau datangnya berbeda-beda waktunya, yang pertama ketika guru itu dalam ruangan, ketika kita masuk biasakan ucapkan salam dulu kepada orang teman-teman kita yang hadir. Jadi ibu memberikan salam khusus kepada teman. Contoh Bu Rini datang, berikan assalamualaikum kawan-kawan kah atau apalah bahasanya ibu-ibu semua khusus. Setelah itu wa yukhassahu, berikanlah salam khusus sendiri kepada gurunya sebagai salam penghormatan. Jadi 2 kali salam. Pertama salam kepada teman-teman, kemudian salam khusus kepada guru. Tapi dilihat juga Ibu ya, jangan sampai udah datang lambat. Ini kalau kesimpulannya ketika pelajaran belum mulai. Tapi kalau pelajaran sudah mulai, tiba-tiba sudah datang lambat setengah jam, tiba-tiba assalamualaikum, kuat-kuat, apalagi door pintu kuat-kuat. Itu mengganggu pelajaran. Jadi mengucapkan salam di sini adalah ketika proses belum mulai. Jangan sampai ini sudah lambat, salamnya kuat sekali, udah itu bingung gurunya, tadi sampai mana sih yang ngomong ya, lupa. Jadi hilang fokus. Jadi kita kasusnya di sini adalah karena adab-adab yang sebelumnya bagaimana kita juga menghormati waktu. Guru harus tepat waktu, murid juga harus tepat waktu kalau memang lagi tidak ada kendala atau uzur. Maka kita sebaiknya mengutamakan waktu, karena itu bagian dari keberkahan dari ilmu. Maka salah satunya juga bagaimana adabnya sesama teman mengucapkan salam. Kemudian ketika sudah mulai berikan salam khusus kepada guru. Kemudian wa an yusallima alaihi wa alaihim idzan sarafa. Dan ia mengucapkan salam kepada guru dan berikutnya kepada para hadirin apabila ia hendak beranjak pergi. Mau pergi pun gitu sama sebaliknya. Ucapkan salam kepada guru, kemudian ucapkan salam sesama teman. Maka ketika ditanya, adakah kata baginda Rasulullah ucapan yang lebih baik daripada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga diberikan keselamatan kepada kamu semua.
Keselamatan di dunia atau akhirat atau dunia akhirat ini? Dunia akhirat, Dunia Ustaz. akhirat. Bayangkan Ibu. Kita mendoakan saudara kita agar Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa rahmatullahi, semoga Allah memberikan rahmat. Allah curahkan rahmat kepada mereka. Kalau Allah sudah curahkan rahmat kasih sayangnya, maka ketika kita mungkin banyak dosa, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang pengertian dari berkah itu? Apa itu pengertian berkah? Banyak kebaikan. Baik untuk diri kita, baik untuk teman kita, baik buat keluarga kita, baik untuk anak kita, baik untuk pekerjaan, itu namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, banyak kebaikan. Bayangkan Bu, kawan kita doakan, semoga kita selamat dunia akhirat, Allah berikan rahmat kepada kita, dicucurkan kita kebaikan, kemudian dihapuskan dosa-dosa kita, wa barakatuh. Semoga hidupnya selalu dikelilingi dengan kebaikan. Luar biasa. Maka kata baginda Rasul, ketika kita, adakah doa ucapan yang lebih baik dibandingkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka tidak ada. Bayangkan kalau ucapan dari bahasa-bahasa yang lain. Apa kalau ucapan bahasa orang Inggris? Hello. Good morning. Selamat. Good morning apa Ibu? Selamat pagi. Mengucapkannya hanya selamat pagi aja. Semoga paginya selamat. Siangnya selamat atau tidak? Selamat siangnya nggak tahu. Malamnya belum tentu. Good afternoon. Selamatnya kapan? Sore saja. Good night. Kapan doakan selamatnya? Malam. Apa kabar? Jadi kira-kira besoknya masih didoakan selamat enggak? Atau akhiratnya selamat tidak? Tidak. Belum tentu. Maka ucapan yang terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan amalan yang pertama sekali diajarkan baginda Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah? Yaitu afsus salamu bainakum. Sebarkan salam di antara kamu. Nah, sebarkan salam di antara kamu. Maka ini juga salah satu amalan. Mungkin kalau Ibu kan di Hong Kong bisa tebak ini orang pakai jilbab walaupun nggak kenal. Atau di MTR, MRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contohnya. Maka ini menjadi amalan. Mungkin itu salah satu bagaimana nanti Hong Kong itu bisa menjadi negara yang luar biasa seperti Madinah. Jadi amalan ibu-ibu kalau ketemu di jalan atau di Victoria itu bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau di MRT mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita bisa seperti itu. Atau biasa nggak Ibu mengucapkan di Hong Kong sana? Ketemu kawan yang nggak kenal. Kadang-kadang, Tat. Kadang-kadang. Biasa kalau zaman sekarang ya Bu, beda zaman seperti zaman dulu ya Bu ya. Zaman sekarang contoh ya nggak mesti di Hong Kong, di mana-mana semuanya. Ketika di MRT kita duduk aja udah kayak nggak kenal ya, handphone dari mulai duduk sampai kita pisah. Bahkan mungkin kita walaupun kita pergi bareng-bareng nih contohnya mungkin ya seperti kita Cahayaku pergi bareng-bareng ada acara kemana ya di MRT mungkin kita udah gak ngomongan lagi, sibuk dengan dunia masing-masing. Padahal salah satunya kita bisa dengan ngobrol, tanya kabar. Maka perlu diawali dari pembicaraan tersebut Assalamualaikum. Karena kita nggak tahu Bu, ketika kita menjalin silaturahim, kita mendoakan orang di situ. Contoh lagi cerita-cerita. Oh di mana tinggal sekarang? Di sini. Sudah ada kerjaan? Oh lagi cari kerjaan. Tiba-tiba oh saya ada kenal nih. Walaupun mungkin sebelumnya tidak pernah kenal, tapi tiba-tiba langsung ada saran. Maka itulah yang namanya silaturahim itu bisa memanjangkan umur dan membuka pintu-pintu rizki. Kita nggak tahu mungkin jangan jalan seperti itu. Allah panjangkan rizki kita, Allah perluas rizki kita. Maka ketika ditanya amalan yang terbaik adalah afsus salamu bainakum. Maka sekarang mungkin ibu-ibu boleh jadikan suatu amalan ketika di Hong Kong sana, ketika bertemu dengan siapapun, lihat juga ibu mungkin ini kayaknya orang pakai jilbab, walaupun nggak kenal. Kan sana banyak orang pakai jilbab ya Bu ya, kalau lagi liburan gini. Walaupun nggak kenal, Assalamualaikum Ibu, apa kalau sana Mbak ya, bahasa Jawanya Mbak, gimana cara panggilan?
CC. Iya, ibu atau apalah, kakak atau siapa, mungkin ibu di MRT gimana kak, atau ya, assalamualaikum. Walaupun nggak kenal, akhirnya ngobrol di MRT. Akhirnya mungkin tukar-tukaran handphone atau gimana jadi saudara. Oh rupanya tetangga kampung. Nanti kalau balik kampung bisa saling berkunjung. Nah, jadi kan kita nggak tahu ya Bu ya. Balik kampung mungkin buka bisnis bareng karena tetanggaan, kita nggak tahu. Ya, jadi itu salah satu biasakan kita. Karena orang melihat adab ya Bu ya. Kan bisa, oh orang ini Masya Allah ramah sekali, dia peduli. Kita ucapkan assalamualaikum. Tapi kalau begitu duduk sudah, dari mulai duduk sampai sampai bubar itu handphone semua tanpa ada pembicaraan sama sekali. Nah, ini yang hilang zaman sekarang. Atau naik bus juga Bu ya. Mungkin sama-sama duduk sebelahan, kan kursinya dua, biasa dua baris ya Bu ya. Dua gandeng. Kalau di sana saya lihat dua gandeng. Sebelahan mungkin ya sama-sama kita tahu dia pakai jilbab. Tapi ya udah sebelahan sibuk handphone, sebelah sama. Saya bayangkan betapa nikmatnya kalau sama-sama saling berbicara sampai ke tujuannya sampai. Akhirnya jadi berkesan perjalanan kita. Kama ja'a fil hadis, falaysatil ula ahaqqa minas tsaniyah. Sebagaimana telah datang keterangan dalam hadis, Nabi bersabda, maka bukakanlah salam yang pertama itu lebih patut dibandingkan salam yang kedua. Jadi orang yang pertama sekali mengucapkan salam itu adalah yang terbaik, lebih utama. Kenapa? Karena pasti dia lebih ikhlas. Tanpa sadar kita mendoakan saudara kita. Kan berat ya Bu ya mendoakan saudara kita. Saya ketemu Bu Ami, contoh saya nggak kenal Bu Ami, tiba-tiba di sana. Saya lihat Bu Ami pakai hijab. Assalamualaikum Ibu. Oh berarti kan saya punya niat mendoakan Bu Ami. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Dan itu sebenarnya orang sebenarnya ketika dia sudah mengucapkan assalamualaikum, dia punya kasih sayang. Mau doakan semoga temannya itu saudara selamat dunia akhirat. Allah sayang kepadanya. Kemudian semoga setiap kehidupannya Allah berikan kebaikan. Kan kita nggak pingin kawan saudara kita hidup susah. Kan ada orang SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum berarti kan kita senang. Wah ibu ini sehat, ibu ini kerjanya baik, ibadahnya lancar, rizkinya banyak, uangnya banyak, anak soleh dan soleha, suami baik, kan senang kita. Jadi itu salah satunya dengan mengucapkan salam. Maka yakinlah, setiap kebaikan yang kita kerjakan, itu akan pulangnya kembali kepada kita. Amin. Jadi kalau ibu ingin jahat sama orang, sebenarnya kejahatan itu bukan untuk orang tersebut, itu akan kembali kepada diri kita. Ya, Maka itulah kenapa kita harus selalu melakukan kebaikan. Ustaz. Iya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, itu kita harus yakin Bu ya. Kalau ibu buat baik, jangan bayangkan sayalah yang memberikan keselamatan buat ibu semua. Tidak, itu karena saya tuh. Bu Sulasmi bisa seperti, kalau nggak karena saya, mungkin nggak seperti Bu Sulasmi. Salah. Karena sesungguhnya setiap kebaikan sekecil apapun yang kita kerjakan kembali untuk kita. Dan ketika saya nggak suka dengan Bu Sulasmi, saya buat seperti ini. Jangan bayangkan Bu Sulasmi akan menderita. Tidak. Kejahatan itu akan sesungguhnya kembali kepada diri kita sendiri. Itu yang nggak boleh. Maka wala yatakhatta riqaban nasi bal yajlisu haitsu yantahi bihil majalis. Janganlah murid melangkahi pundak-pundak orang yang akan orang-orang, tetapi ya duduk di mana majelis itu berujung di situ. Ini biasakan juga ketika mulai belajar Ibu, isi barisan yang paling depan supaya nanti orang yang lambat datang tidak melangkahi pundak-pundak. Itu adab. Contoh yang diisi semua di belakang pintu, di depan kosong. Akhirnya yang lambat itu melangkahi. Nah, itu nggak boleh. Ini juga sederhana tapi bagian dari adab ya Bu ya. Maka biasakan yang ibu-ibu sudah datang lebih awal isi depan. Kan biasa orang kalau belajar tuh takut duduk depan ya Bu ya. Padahal keutamaan duduk depan itu lebih utama. Apalagi kalau gurunya menyeramkan. Ah ya, silakan Bu Ami, apa Ibu? Takut pertanyaan. Oh, takut pertanyaan ya. Atau lagi gurunya menyeramkan. Ah ini takut duduk dekat-dekat nanti saya kena rotan kah, saya terus yang ditanyai, akhirnya mundur ke belakang supaya nggak terlihat wajah guru. Nah, itu juga secara adab isi yang depan dulu. Ini juga yang harus kita perhatikan ya Bu ya. Atau mungkin lagi kita biasa belajar di gedung yang biasa sewa untuk belajar itu, kan dia gedungnya memanjang ke belakang. Jangan belakang lu isi sop yang depan dulu, baru nanti belakang-belakangnya sehingga tidak melewati pundak-pundak orang.
Itu secara adab tidak baik. Kemudian, jadi orang yang lambat pun langsung tinggal isi tambah mundur ke belakang. Illa ayyadzana lahu syaikhu fit taqaddumi aw ya'lama min halihim ithara dzalik. Kecuali kalau guru memberikan izin kepadanya untuk maju ke depan. Kecuali nih, saya lihat yang di belakang, Bu, yang di belakang silakan maju. Tolong jelaskan ini. Akhirnya karena sempit sekali, ini contoh, dalam satu ruangan yang mungkin ruangannya seharusnya cukup untuk 100 orang, diisi 150 orang. Pasti sudah desak-desakan di dalam. Sehingga yang belakang tiba-tiba disuruh maju ke depan, pasti otomatis akan dilangkahi pundaknya. Kalau guru memberikan izin karena ada keperluan darurat untuk menjelaskan sesuatu, maka itu diperbolehkan. Kalau memang kondisinya seperti itu. Kalau guru memberikan izin untuk maju ke depan, maka dibolehkan oleh pundak. Karena memang kondisi tidak memungkinkan. Maka sebelumnya yang sudah kita bahas, sebaik-baik majelis itu adalah majelis yang sangat luas. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, dan jangan ia menyuruh berdiri seorang pun dari tempatnya. Jangan suka, ini tempat saya, geser. Sudah datang lambat, tempat itu mau dikuasai. Ain mungkin seperti dengan anak SD, anak TK ya Bu ya. Kita memang harus kondisikan itu tempat duduk dia supaya nggak berantem. Tapi kalau yang kita sudah dewasa, siapa yang dulu di depan, maka isi yang di depan. Tapi kalau anak SD itu TK, kalau seperti itu nanti berebut kursinya. Ini kursi saya kemarin, ini meja saya kemarin, nggak mau. Yang sebaiknya adalah isi di depan dulu. Atau yang sudah duduk depan jangan kita geser, udah kita datang lambat, nggak tahu diri kita ngusir orang, itu nggak boleh. Fa'in asarahu ghairuhu lam yaqbal yuqtada'an bibni Umar radhiyallahu anhuma. Lalu jika orang lain memprioritaskan si murid untuk duduk, maka jangan ia menerima karena meneladani sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirina aw amarahu syaikhu bidzalika. Kecuali kalau dengan mengedepankan diri menerima prioritas. Ada orang yang memang harus diberikan prioritas ya Bu ya. Atau nih kakinya sakit lutut mungkin ya, harus duduk di atas, nggak apa-apa. Harus prioritas karena kusuk yang di depan itu ya dalam LRT pun ada priority ya. Mungkin yang hamil kah atau sudah cedera kaki atau apa semua yang duduk prioritas lah intinya. Sudah tua, kaki lutut sudah sakit-sakit, itu bolehlah diberikan prioritas. Ada suatu prioritas orang-orang yang atau guru menyuruh untuk hal itu. Wala yajlisu fi wastil haliqati illa li darurah. Atau kalau seandainya majelisnya itu lingkaran, jangan duduk di tengah kalau nggak darurat. Kecuali kalau darurat boleh duduk di tengah. Kemudian wala yajlisu baina sahibaini biiznihima. Jangan duduk di antara dua orang kawan yang sudah duduk duluan, kecuali dengan izin orang kedua itu. Jadi sudah tadi duduk yang duluan, kemudian kita geser. Bahkan dulu saya sampaikan juga jangan duduk kaki kita mungkin sepegal-pegalnya, bukan pegal, kesemutan. Nah ya kesemutan, jangan selonjorkan kaki kita ke muka teman kita atau ke muka guru kita. Kalaupun namanya pegal-pegal kaki kesemutan, yang mau selonjor jangan arahkan ke muka orang lain. Cari caranya sendiri gimana, arah ke dinding kah, arah ke dapur kah, atau gimana. Nah seperti itu ya. Atau ganti posisi duduknya, gimana itu. Lebar sila boleh. Intinya jangan berselonjor, arahkan kaki kita, ya namanya pegel-pegel duduk berjam-jam itu biasa. Saya pun kadang kalau kelamaan duduk juga pegel-pegel, tapi mungkin kita harus tahu bagaimana mengatur posisi kaki kita, jangan sampai ke muka orang lain, apalagi ke muka guru. SD sadar diri ya Ustaz. SD sadar diri. Apalagi mungkin contoh nih, udah selonjor pakai kaos kakinya nggak dicuci sebulan, yang di depannya bisa pingsan gitu ya. Atau tadi sudah hari hujan, tiba-tiba sepatunya basah. Pasti kan lembab itu bau kaki Ibu ya, nggak cuci kaki dulu sebelum masuk, diarahkan selonjor ke muka orang lain. Ini kan bahaya Ibu ya. Itu juga banyak hal yang harus kita jaga. Tidak dapat kebayang Ustaz. Jadi itu sebenarnya hal-hal sepele jangan sampai mengganggu proses belajar. Fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu.
Lalu jika kedua orang itu memberikan tempat kepadanya maka ya boleh. Tapi kalau dipersilakan, oh yaudah silakan Bu, silakan saya duduk di depan. Atau guru mempersilakan, kita sudah lambat tiba-tiba disuruh ke depan, nggak masalah. Kalau itu memang ada izin kita untuk ke depan. Nah, silakan sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan yang nomor 3. Ada pertanyaan dulu? Yang mau bertanya, Bapak, Ibu, Ibu. Monggo, Bu. Alhamdulillah jelas Ustadz. Jelas ya Bu ya? Jelas lah. Maaf Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya. Iya Bu. Heeh. Iya masalah salam kan tadi Ustadz. Hmm. Eh, masalah salam tadi kalau seumpama ini kalau talaki sama Ustadz malam itu kalau kita setoran terus gitu adabnya bagusnya pakai salam apa tidak? Ya, yang pertama lihat keadaan. Sebaiknya memang ditanya pakai salam. Tapi kalau keadaannya tidak memungkinkan, kalau contoh ada 100 orang, waktunya hanya mepet, maka kita bisa sepakati. Cukup salamnya ketika di awal mulai saja. Tapi kalau mungkin waktu kita belajar 1 harian contohnya, maka waktu yang panjang lebih baiknya pakai salam. Lihat keadaan. Takutnya dengan kita mengucapkan salam, yang lain pada tidak sempat baca. Maka tadi lihat keadaan. Kalau ditanya sebaiknya tetap yang mengucapkan salam. Tapi kembali dengan keadaan waktu seperti itu. Iya Ustadz. Kadang-kadang kita itu kalau nggak salam itu gimana gitu Ustadz. Iya. Tapi tadi ya, kalau jumlahnya 50 orang, 30 orang, waktunya cuma 1 jam, maka kita melihat keadaan. Tapi kalau ditanya yang mana yang baik, pasti ya tetap pakai salam. Salam. Oh, iya Ustadz. Jadi kalau mungkin waktunya panjang sampai 3 jam, 4 jam ya nggak apa-apa. Ya salam. Ustadz. Terima kasih Ya, Ustadz. sama-sama Bu. Ya. Kemudian bagaimana adab tata krama sesama teman? Tadi kan teman murid dengan guru, sekarang murid dengan murid. Wa yanbaghi aidan ay yata'addaba ma'a rufqatihi wa hadiril majlis asy-syaikhi. Dan sepatutnya juga seorang murid harus bertata krama sesama teman-temannya yang hadir di majelis guru tersebut. Jangan sampai ketika guru jelaskan murid menggosip di belakang. Jangan sampai ketika menjelaskan murid buat acara sendiri di belakang karena guru nggak ada yang dengar. Akhirnya ini terganggu dalam proses belajar. Jadi ada yang harus dijaga juga. Fa inna dzalika ta'addabun ma'asy-syaikhi wa siyanatun li majlisihi. Karena sesungguhnya hal itu sebagai tata krama terhadap guru dan berbagai penjagaan bagi kemuliaan majelis tersebut. Jadi dengan kita tertib seorang murid ketika di kelas itu juga bagian ada kepada guru. Bukan sekedar kita kepada guru saja, tertibnya kita sesama teman itu juga ada kepada guru. Dan atas menjadi penjagaan agar keberlangsungan atau kelancaran majelis tersebut. Coba bayangkan ketika saya lagi jelaskan ada yang mungkin ibu lagi berantem di belakang. Suaranya kuat-kuatan jerit-jeritan, kan terganggu. Akhirnya menyelesaikan permasalahan ibu belajar nggak jadi. Nah itu juga nggak boleh seperti itu. Kemudian wa yaq'uda baina yaday asy-syaikhi qi'adatal muta'allimina la qi'adatal mu'allimina. Dan ia duduk di hadapan guru dengan gaya duduk murid dan jangan ia duduk dengan gaya duduk para guru. Mungkin ketika kita berhadapan dengan guru kita mungkin ya ada tunduk atau gimana. Adab lebih memuliakan guru lagi ketika kita duduk. Wala yarfa'a sautahu raf'an balighan min ghairi hajah. Jangan tiba-tiba mengeraskan suara tanpa ada keperluan. Tiba-tiba lagi jelaskan memanggil temannya menjerit kuat-kuat, itu nggak boleh. Atau dulu saya sampaikan ketika berada di majelis itu juga kita nggak boleh bisik-bisik ya Bu ya. Atau pakai bahasa isyarat itu nggak boleh. Ketika kita bertiga saja nggak boleh. Bertiga kemudian 2 ngobrol pakai bahasa isyarat, main mata, terus kemudian ya pakai tangan atau bisik-bisik itu nggak boleh. Di majelis ilmu juga nggak boleh. Ada hal-hal yang kita boleh berbisik-bisik itu dalam 3 keadaan dulu saya sampaikan itu dalam surah An-Nisa. Yang pertama ketika mengajak orang lain berinfak. Itu kita boleh diam-diam. Ayo Bu Isna ini kita perlu bantuan untuk ibu ini. Gimana Bu Isna ini? Saya WhatsAppan atau bisik-bisik. Akhirnya Bu Isna ini
dengan diam-diam juga ngajak kawan-kawannya supaya ibu yang dibantu juga nggak tahu kalau dia ingin dibantu, takutnya nanti dia segan, malu kalau tahu orangnya Bu ya. Sehingga kita berbisik-bisik itu boleh, tapi bisik-bisik menggibah nggak boleh Bu ya. Itu bisik-bisik untuk bersedekah itu boleh. Yang kedua, berbisik-bisik ngajak orang kebaikan. Takut kalau diajak ramai-ramai dia malu. Ini ibu ini belum pakai hijab di depan orang ramai. Tapi kayaknya untuk menjaga ibu ini supaya dia nggak malu, Bu, lebih baik sepatutnya seperti ini di belakang. Itu lebih baik ketika ngajak kebaikan. Kemudian menyelesaikan orang yang berseteru. Contoh lagi ada ibu-ibu yang berantem. Nah biasanya orang ketika ada berantem itu bukan mendamaikan, malah membuat ricuh suasana. Jadi kompornya Bu ya. Jadi kita bisa pakai bahasa yang mungkin itu sebenarnya tidak benar, tapi kita bisa katakan, Bu tadi ibu ini sebenarnya sayang dengan ibu, dia kasih hadiah ke saya. Walaupun dengan uang kita sendiri belinya. Tapi saya pingin lihat contoh ibu-ibu ini damai, nggak pengen berantem. Kita mengada-ngada cerita itu boleh saja. Tapi bukan mengada-ngada cerita buat suasana semakin panas, tapi mengada-ngada cerita dengan supaya cepat damai permasalahan tersebut. Maka dulu saya sampaikan ada kisah bagaimana akhlaknya baginda Rasul. Beliau tuh salah satu dalam hadis dikatakan kita boleh berbohong kepada pasangan dengan tujuan baik. Contoh mungkin masakan istri kurang enak, kita bilang enak. Makanannya asin sekali, kita bilang sedap. Mungkin kopinya pahit, kita bilang manis. Boleh saja. Atau sebaliknya seorang istri juga mungkin mengatakan mungkin di rumah sudah capek ngurusin rumah, ngurusin anak, tapi bilang alhamdulillah anak-anak baik, padahal di rumah sudah capek-capek kita ngurusin. Jadi saling menyenangkan itu baik. Wala yadhaka wala yuksiral kalam min ghairi haja. Jangan banyak tertawa kalau nggak ada kepentingan. Jangan banyak berbicara tanpa ada keperluan ketika majelis itu berlangsung. Wala ya'batha biyadihi wala ghairiha. Dan jangan main-main tangan dengan yang lain atau pakai bahasa isyarat dengan tangan. Begini-beginilah contohnya ketika kelas mulai, itu nggak boleh. Nah, jadi kalau seandainya sesama teman ada ngerti bahasa isyarat pakai tangan, itu nggak boleh. Ketika majelis sudah bermula. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajah. Jangan menoleh ke kanan ke kiri seperti orang nggak fokus ketika belajar, atas bawah kanan kiri pada nggak ada yang dilihat, nggak ada pentingnya. Kalau tanpa ada keperluan. Tapi kalau ada keperluan, contoh tiba-tiba dipanggil dari dapur, maka boleh kita menoleh ke dapur. Tapi kalau nggak ada kepentingan, lihat dapur, lihat pintu, lihat sana, nggak ada kepentingan, maka jangan fokus kepada kepelajaran. Bal yakunu muwajjihan li syaikhi musghiyan ila kalamihi. Akan tetapi harus mengarahkan wajahnya kepada guru dengan seksama mendengarkan perkataan beliau. Jadi fokus kepada guru. Jangan mana guru duduk, mata kita kemana. Nah, itu juga tidak fokus. Silakan sampai sini. Ada pertanyaan Ibu? Ustaz, Afwan mau nanya adab antara murid dan guru yang tadi Ustaz. Yang apa? Kalau misalkan seperti ini Ustaz, kami ada jadwal belajar, misalkan ITN gitu ya Ustaz, belajar Nabawi, itu jadwalnya malam jam 10-11. Dan karena kita di rumah majikan itu kan nggak semuanya dapat ruangan yang luas gitu Ustaz. Iya, Jadi iya. kita stay-nya itu langsung di kasur gitu Ustaz. Tapi di dalam keadaan pakaian yang tertutup dan berhijab. Terus kalau nggak kerasa kita ngantuk atau tidur itu gimana Ustaz? Iya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita elakkan, maka itu masuk dari illa lid-darurah, itu masuk kepada darurat. Karena kita nggak bisa ngelakkan Ibu ya, yang namanya ngantuk itu karena memang sudah, kita maklum, memang sudah jam malam Ibu ya. Iya Ustaz. Sudah jam malam, sudah jam letih, memang sudah jam istirahat, tapi ada kemauan kita untuk belajar, tiba-tiba ngantuk. Itu kita juga nggak bisa paksakan Ibu ya. Ngantuk itu sudah kodrat manusia. Memang manusia itu harus ada jatahnya tidur. Tapi kalau tidur-tidur terus salah juga. Setiap belajar tidur mulu, nah itu salah juga. Ngajar pagi ngantuk, belajar siang ngantuk, malam lebih ngantuk. Setiap belajar ngantuk aja bawaan yang ada semangatnya. Itu berarti sudah bawaannya ada masalah. Tapi kalau sekali kita ngantuk mungkin karena letih, capek, kurang istirahat itu wajar. Tapi kalau setiap belajar ngantuk, itu berarti ada masalah. Jadi kondisinya illa darurah. Karena itu kondisinya darurat. Memang karena
hari ini memang kayaknya banyak kali aktivitas yang dikerjakan sehingga letih. Nah, biasa kalau ada letih itu pertama nggak fokus atau bisa dihilangkan mungkin dengan kita wudhu lagi. Sudah wudhu pun masih ngantuk juga ya apa boleh buat. Kadang kita tertidur gitu ya. Yang jadi masalah kan kadang kalau kelas online tuh nggak tahu ibu tidur atau enggak karena kamera ditutup ya Bu ya. Nah, tiba-tiba Makanya nggak sesuai. dari awal mulai rupanya sampai selesai tuh tidur saja cuma sekedar ngidupkan handphone. Nah, ini jadi masalah juga ya Bu ya. Yang penting nama saya terbaca di layar bahwa ini hadir. Padahal dari awal mulai sampai selesai itu tidur gitu. Cuma naruh nama saja itu jangan. Yang ketawa berarti iya itu. Ketawa Pak, ketawa. Ya. Baru Syukuran Ustaz. Ya, apa nih Bu? Ada lagi pertanyaan Ibu? Boleh ya. Sekali-kali boleh. Ya. Jangan Tapi dilihat. kalau bawaannya tidur dulu berarti itu nggak boleh ya Bu ya. Berarti disengaja itu. Nanti yang disalahin setan kalau Nah, ya. Setan jadi korban ya Bu ya. Kasihan setannya jadinya. biasa. kalau Iya. ngobrol nggak kantuk kalau belajar. Ada lagi pertanyaan Ibu? Bu ada pertanyaan Bu. Ada lagi apa pertanyaan? Enggak, tadi. Tidak ada Ustaz. Belum Ada. ada. Masih ada waktu lagi di sana sudah maghrib atau belum? Sudah maghrib Ustaz. Sudah maghrib. Ustaz. Cepat waktu sholat berarti sana Ibu. Ya sekarang Iya, di Ustaz. awal di awal makanya musim belum sampai jam 6 sekarang udah kantuk sih. Iya. Oke kalau gitu ini kita cukupkan berarti nih Bu. Ya Ustaz. Ya, berarti tandain ya Bu ya, nanti ingatkan saya pertemuan berikutnya yang nomor 4 berarti. Murid tidak belajar kepada guru saat guru sedang sibuk. Ingatkan nanti materi berikutnya Bu. Boleh ditandain tadi buku kah atau catatan ibu-ibu semua. Atau ini karena yang bertanggung jawab Bu apa? Septi. Bu Septi. Bu Septi. Yang bertanggung jawab Bu Septi nanti mungkin Bu Septi di undangannya boleh. Insya Allah pertemuan berikut Atibian dibuat yang nomor 4 gitu. Jadi Ya Ustaz. Screen Bu. ada pertanyaan lagi Bu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau tidak ada, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz. Recording stopped. Ibu saya yang keluar Ibu.